Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Enterprise Research Planning. Soal yang pertama adalah berikan contoh pre-sale activity. Aktivitas pre-sale adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi penjualan, sedangkan after sale adalah aktivitas sesudah penjualan. Contoh aktivitas pre-sale adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks atau SMS, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Aktivitas after sale contohnya adalah perawatan berkala secara gratis, konsultasi atau dukungan pada permasalahan yang berkaitan dengan produk yang dibeli. Soal yang kedua, jelaskan production planning pada SAP ERP. Modul production planning memelihara informasi mengenai produksi. Disinilah produksi dirancang dan dijadwalkan, dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Yang pertama, perkiraan penjualan atau sales forecasting, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua, perencanaan agregat SOP, kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor seasonal, peak period, subkontrak. Yang ketiga, pengelolaan permintaan atau demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Yang keempat, perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Yang kelima, pembelian forecasting, informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Yang keenam, penjadwalan detail atau detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Yang ketujuh, produksi menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Perbedaan discrete manufacturing dan manufacturing adalah pada discrete manufacturing, produksi berdasarkan pesanan atau produksi dalam pesanan produksi individu. Pada repetitive manufacturing, produksi berdasarkan periode atau periode dengan jumlah tertentu per periode. Pada discrete manufacturing, produksi sering berubah. Pada repetitive manufacturing, produksi yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Pada discrete manufacturing, urutan pusat kerja yang bervariasi. Pada repetitive manufacturing, aliran yang stabil melalui produksi atau perurutan yang disederhanakan. Pada discrete manufacturing, produk setengah jadi seiring menyimpan sementara. Pada repetitive manufacturing, produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa menyimpan sementara. Pada discrete manufacturing, komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Pada repetitive manufacturing, komponen dipentaskan di lini secara berkala dan anonim. Pada discrete manufacturing, pemrosesan status, dan pada repetitive manufacturing, mengurangi upaya kontrol atau tidak ada status prosedur. Pada discrete manufacturing, konfirmasi penyelesaian atau backflash untuk operasi atau pesanan individual. Pada repetitive manufacturing, backflash berbasis periode.
Pada discrete manufacturing, pengendalian biaya berbasis pesanan. Sedangkan pada repetitive manufacturing, pengendalian biaya berbasis periode. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama, Priority Control, yaitu memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau Material Requirement Plan. Yang kedua, Capacity Control, memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Hubungan produksi dan akuntansi. Yang pertama, data yang dimasukkan pada sistem SAP R3 melalui PC, barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Yang kedua, karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai contoh, layer goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO yang menghasilkannya. Data yang akurat membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Selanjutnya, yang kelima, gambarkan proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Proses rekrutmen, Departemen pengajuan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut di atas, bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon dapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen pemohon melakukan interview dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pimpinan manajemen maupun pimpinan perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai pada kasus tertentu, diperlukan lagi interview yang kedua. Bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima suatu surat panggilan memeriksa kesehatan. Jika semuanya sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian HR menjadwalkan yang employee orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.